Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walaupun belajar di rumah. Perkenalkan, saya Bu Suratmiati, biasanya dipanggil sama anak-anak Bu Ratmi. Jadi kalian kalau ketemu saya panggil aja Bu Ratmi. Ya, di sini saya mengajar matematika. Ya sudah, kalau sudah kenal, kalau tak kenal maka tak sayang ya. Walaupun perkenalannya hanya melalui daring ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Bilangan bulat. Di sekolah dasar kamu telah mempelajari bilangan dan sifat-sifatnya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai pengertian bilangan bulat beserta contoh soal bilangan bulat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengertian bilangan bulat, materi pelajaran matematika tidak akan terlepas dari yang namanya bilangan. Oleh karena itu, menguasai materi bilangan bulat pun termasuk penting. Kadang kita sering lupa apa saja sih himpunan dari bilangan bulat itu sendiri. Pengertian bilangan bulat. Anak-anakku, kamu masih ingat bilangan bulat itu apa? Di SD kalian sudah mengenal bilangan, macam-macam bilangan. Ada bilangan asli, bilangan cacat, bilangan prima, bilangan ganjil, bilangan genap, dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacat dan bilangan negatif. Sedangkan bilangan cacat adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan negatif dari bilangan cacat adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Mengapa negatif 0 tidak dituliskan? Karena negatif 0 sama dengan 0, jadi tidak dituliskan sebagai bilangan negatif atau bilangan cacat. Coba anak-anak kalian lihat gambar di atas. Gambar di atas itu adalah gambar garis bilangan. Kalau di rumah kamu punya penggaris panjang, nah itu kan ada angka-angkanya atau bilangan-bilangannya. Itu sama dengan gambar yang di atas itu. Jadi, dari bilangan-bilangan itu, kalau di sebelah kanannya 0, itu namanya bilangan bulat positif. Kalau di sebelah kiri 0, namanya bilangan bulat negatif. Jadi, dapat disimpulkan kalau bilangan bulat itu adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli, 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi dari kesimpulan di atas, macam-macam anggota bilangan bulat itu terdiri dari 3 jenis. Di antaranya yang pertama bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif letaknya berada di sebelah kanan 0 pada garis bilangan. Yang kedua, bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0 pada garis bilangan yang biasanya ditulis negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Itu merupakan bilangan bulat negatif.
Yang ketiga, tadi yang pertama kan bilangan bulat positif. Yang kedua, bilangan bulat negatif. Sekarang yang ketiga dari jenis-jenis bilangan bulat yaitu adalah 0. 0 tidak termasuk anggota bilangan bulat positif dan negatif karena dia berdiri sendiri. Sehingga anggota bilangan bulat adalah terdiri dari bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, bilangan bulat banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh bilangan bulat yang biasa digunakan. Yang pertama, untuk pengukuran suhu. Yang kedua, sebagai pengukur kedalaman laut. Yang ketiga, untuk menyatakan jumlah. Sekarang simbol bilangan bulat. Tadi kalian kan sudah melihat gambar di atas, yaitu gambar garis bilangan. Untuk garis bilangan, ya di situ kan tertulis yang sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif, yang di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Dari garis bilangan tadi, itu bisa diberi simbol. Untuk yang di sebelah kanan 0 diberi simbol lebih dari. Atau biasanya dibaca sama anak-anak lebih besar. Itu yang berada di sebelah kanan 0. Kemudian yang di sebelah kiri 0 itu diberi tanda lebih kurang atau kurang dari. Nah, itu yang di sebelah kiri 0. Kemudian ada lagi simbol sama dengan. Kalian sudah mengenal nulis sama dengan itu bagaimana? Ya, di situ sudah ada tertulis sama dengan. Shred 2 dijejer, itu namanya sama dengan. Kalian kan sudah paham mengenai bilangan bulat. Sekarang tinggal contohnya. Coba perhatikan contoh soal bilangan bulat. Nah, di situ sudah ada tertulis. Tolong dibaca, kemudian dipahami. Kalau sudah, dicoba dikerjakan dan dijawab dengan benar. Ini contoh soal ini belum dijawab. Sudah dicoba contoh soalnya? Kalau sudah dicoba, tolong dicocokkan dengan pembahasan yang ada di situ. Kalau memang jawabanmu sudah sama atau hampir sama dengan pembahasannya, berarti kalian sudah bisa memahami apa itu bilangan bulat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, kalian sudah bisa atau mencoba soal-soal latihan tentang bilangan bulat. Sebelum saya akhiri, nanti tolong dicoba lagi. Ada soal-soal. Ya, akan saya berikan soal-soal untuk latihan supaya kamu lebih bisa memahami tentang bilangan bulat. Jadi, nanti kita akan bertemu lagi. Nggak tahu kapan bertemunya, insya Allah minggu depan atau besok lusa. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan keadaan yang lebih baik dan lebih sehat. Dan jangan lupa tetap di rumah.
jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan makanan yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.